Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nek Nurul Aulia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Adapun materi yang saya bawakan pada video kali ini yaitu pengantar pendidikan anti korupsi, di mana kita akan membahas 4 materi, yaitu materi pertama pendahuluan anti korupsi, yang kedua definisi korupsi, yang ketiga tipe-tipe korupsi, dan keempat pengukuran korupsi. Baik, yang pertama, pendahuluan korupsi. Sejak tahun 1995, kajian korupsi dan praktik anti korupsi telah dilakukan dengan cara yang hanya dapat dijelaskan menggunakan superlatif. Studi tentang korupsi tumbuh secara eksponensial, di mana dulunya hanya segelintir kecil artikel mungkin membahas korupsi pada tahun tertentu. Sekarang ada seluruh jurnal didedikasikan untuk subjek dan studi terkait korupsi. Masalah korupsi saat ini sudah memiliki beberapa ciri, yaitu diantaranya yang pertama, internasional, yang kedua, bersifat ekonomis, yang ketiga, perbedaan tajam antara hadiah dan suap telah disampaikan oleh Presiden Nigeria, Olusegun Obasanjo, yang mengatakan hadiah itu biasanya berupa tanda. Dan yang keempat itu tindakan negara yang mencurigakan. Dan yang terakhir, sama pentingnya dengan pendidikan dan pencegahan seperti halnya penyelidikan dan penuntutan. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu definisi korupsi. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Alam 1989. Korupsi dapat didefinisikan sebagai pengorbanan kepentingan prinsipal untuk kepentingan agen atau pelanggaran norma-norma yang mengatur perilaku agen. Menurut filosofi Wang Ansi yang berpendapat bahwa korupsi itu disebabkan oleh kombinasi sistem yang buruk dan manusia yang buruk. Menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa itu disebabkan oleh kehidupan mewah di kalangan elit. Adapun menurut Gorta 1998, dia menemukan bahwa korupsi yaitu yang pertama, kejahatan tergantung pada situasi, bukan pada kepribadian yang tetap bagi pelanggar. Yang kedua, orang memilih untuk melakukan kejahatan. Mereka membuat perhitungan termasuk tentang kemungkinan mereka tertangkap. Yang ketiga, ada berbagai jenis kejahatan di mana penanganan untuk satu jenis mungkin tidak berdampak pada yang lain. Yang keempat, pelaku mencoba untuk membenarkan, merasionalkan, dan menetralisir apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu faktor organisasi yang mempengaruhi apakah kejahatan itu terjadi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tipe-tipe korupsi. Adapun jenis-jenis korupsi yaitu yang pertama bribery atau suap, yang kedua misuse of official position, penyalahgunaan jabatan, yang ketiga conflict of interest, konflik kepentingan, yang keempat vote buying, yang pembelian suara, yang kelima influence pedding, menjajakan pengaruh, yang keenam nepotisme, yang ketujuh trading in know-how and insider information, perdagangan pengetahuan, dan yang ke-8 illegal financing of political parties, yang kelima revolving door effect, dan yang ke-10 state capture, perebutan negara. Selanjutnya materi terakhir yaitu pengukuran korupsi. Yang pertama, skala korupsi. Lailai 2000 mencatat pencucian uang dari narkoba, prostitusi, dan korupsi mencapai 1,5 triliun per tahun, sekitar 5% dari PDB dunia, menekankan pentingnya pengukuran korupsi. Yang kedua, media internasional dan transparansi. Media melaporkan kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh tinggi menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua. Di Cina, peningkatan transparansi melalui media menunjukkan kemajuan dalam mengatasi korupsi. 3. Sikap terhadap korupsi. Publik sering bingung dengan sikap yang bervariasi terhadap korupsi. Beberapa organisasi seperti OECD dan Transparency International aktif mengumpulkan dan menganalisis data korupsi. 4. Misi OECD melawan korupsi. OECD mendorong penerapan GAAP untuk meningkatkan transparansi keuangan global. Meskipun beberapa negara setuju, pelaksanaannya sering disesuaikan dengan budaya lokal yang cenderung kurang transparan. Korupsi tetap menjadi masalah di berbagai negara seperti Jepang dan Cina. Yang kelima, indeks persepsi korupsi.
Transparency International meluncurkan CPI pertama kali pada 1995 untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi. CPI 2001 menunjukkan negara-negara terkaya seperti Finlandia dan Singapura memiliki persepsi korupsi yang rendah, sementara banyak negara miskin memiliki skor rendah mengindikasikan korupsi tinggi. TI juga mengembangkan laporan korupsi global tahunan. Yang terakhir, indeks opasitas. PricewaterhouseCoopers memperkenalkan indeks opasitas yang mencakup 5 sektor: korupsi, hukum, ekonomi, akuntansi, dan regulasi. OI memperlihatkan korelasi dengan CPI menunjukkan transparansi yang lebih tinggi di negara-negara seperti Singapura dan opasitas yang lebih tinggi di Cina. Di Asia, konsep governansi penting dalam bisnis tetapi bisa mendukung praktik korupsi. Baik, itulah materi yang saya sempat bawakan tentang pengantar pendidikan anti korupsi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.